Baik, hari ini saya akan mewawancarai mama saya sendiri untuk mencari riset pasar tentang pengolahan keripik tempe. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu mama namanya siapa? Leli. Oke. Nah, di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan, Ma. Yang pertama, jika keripik tempe memiliki banyak varian rasa, apakah itu akan meningkatkan minat beli Anda? Iya, karena semakin banyak varian rasa, otomatis konsumen kan semakin penasaran, seperti itu. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah konsumen lebih memilih produk murah meskipun kualitasnya biasa aja? Pasti, karena kebanyakan konsumen itu memang memilih harga murah dibandingkan kualitasnya, seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa kekurangan kemasan keripik tempe yang sering Anda temui di pasaran? Kekurangannya mungkin kemasannya itu ya tidak ada sertifikasi halal dan desain kurang menarik. Pertanyaan keempat ya. Menurut Anda, apakah kemasan besar selalu lebih menguntungkan dibandingkan kemasan kecil? Tergantung minat pembelinya. Karena tidak melulu orang itu harus beli yang kemasan besar, karena biasanya orang membeli untuk satu kali makan. Terus pertanyaan kelima, menurut Anda apakah desain yang terlalu ramai justru membuat produk terlihat kurang menarik? Ya, karena mengurangi minat pembeli, karena membuat pesan utama sulit ditangkap. Karena pembeli itu tidak butuh waktu lama untuk membaca desainnya seperti itu. Mereka cuma hanya butuh makannya seperti itu. Baik, terima kasih Mama. Ya. Oke, saya akan mewawancarai Mbak saya juga. Boleh kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Naura. Oke. Saya akan menanyakan 5 pertanyaan untuk mencari riset pasar ya, Mbak. Yang pertama, menurut Anda, apakah desain kemasan dapat menjadi alasan utama seseorang membeli produk untuk pertama kalinya? Iya, karena orang itu biasanya lihat dari packagingnya dulu, baru rasanya. Kalau misal packagingnya menarik, itu biasanya minatnya lebih tinggi. Oke, baik. Pertanyaan kedua, seberapa penting tingkat kerenyahan dibandingkan bumbu pada keripik tempe? Lebih ke renyah sih menurut saya. Karena kalau melempem itu biasanya juga nggak enak. Oke. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat Anda merasa harga keripik tempe tidak sebanding dengan kualitasnya? Biasanya karena kurangnya pengetahuannya mitranya terkait permodalan, terkait harga pasar, dan lainnya. Pertanyaan keempat nih, apakah kemasan yang dapat ditutup kembali menjadi alasan Anda untuk memilih suatu produk? Enggak sih. Kenapa alasannya? Bisa diulangi pertanyaannya? Apakah kemasan yang dapat ditutup kembali menjadi alasan Anda memilih suatu produk seperti produk kalengan seperti itu? Enggak sih, karena biasanya minatnya dari kemasan itu. Kalau ditutup kembali, gimana tahu? Pertanyaan kelima, jika isi keripik tempe sedikit tetapi kemasannya besar, apakah hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap produk dan mengapa alasannya? Tentu, karena kalau kemasannya besar tapi isinya sedikit, ya konsumen akan merasa kurang puas. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Nora. Sama-sama. Saya juga akan mewawancarai Mas saya. Sebelumnya perkenalkan namanya Masnya siapa? Perkenalkan, nama saya Nanda Izal Farizi. Oke, saya akan memberi 5 pertanyaan tentang riset pasar untuk mencari riset pasar pengolahan keripik tempe. Yang pertama, pertanyaannya, menurut Anda apakah ukuran kemasan harus disesuaikan dengan harga agar konsumen merasa tidak dirugikan? Untuk ukuran kemasan memang harus disesuaikan dengan harga, karena konsumen itu juga melihat dari ukuran untuk pembelian produk tersebut. Oke, baik. Pertanyaan kedua, informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam kemasan produk keripik tempe agar konsumen lebih percaya dan diminati? Untuk cantumannya yaitu bisa berupa bahan bakunya apa saja, diproduksinya di mana, dan lama tenggat waktunya batas untuk dikonsumsinya itu kapan. Oke, pertanyaan ketiga, faktor apa yang paling Anda pertimbangkan saat menilai apakah harga keripik tempe sudah sesuai? Faktornya itu bisa dilihat dari faktor apa ya?
faktornya itu bisa dilihat dari faktor pasar-pasar yang lainnya, apakah harga tempe saat ini itu sudah sesuai apa belum. Oke, pertanyaan keempat, desain kemasan seperti apa yang menurut Anda mampu membuat keripik tempe lebih menonjol dibandingkan produk pasar di rak toko? Untuk desain produknya itu nggak perlu bagus-bagus, yang penting untuk packagingnya itu sudah cukup mencantumkan berat bersihnya gimana, bahan-bahan baku apa yang tercantum, dan kemasannya juga harus berkualitas. Oke, pertanyaan kelima terakhir, menurut Anda keripik tempe yang ideal memiliki tekstur seperti apa dan mengapa? Untuk keripik tempe itu teksturnya yang paling utama itu harus renyah karena ya harus renyah karena dari tekstur tersebut para konsumen dapat ketagihan. Baik, terima kasih. Siang Mas. Siang. Ya, di sini saya dari kelas 12-9, saya Izanul Fahriansyah dari kelompok Prakarya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai produk kami yaitu keripik tempe. Apakah Mas berkenan menjadi narasumber? Oh, boleh. Pertama-tama nih Mas, di sini saya bareng Mas siapa nih sekarang nih? Dengan Mas Rafli dari kelas 12-6. Baik Mas. Pertanyaan pertama saya, di sini menurut Mas inovasi apa yang masih jarang ada untuk produk keripik tempe ini tapi berpotensi untuk menarik peminat? Mungkin rasa matcha ya. Mungkin. Yang manis-manis begitu ya Mas? Iya, yang manis-manis. Ya. Pertanyaan kedua, di sini jika ada keripik tempe dengan kemasan yang menarik, desain kemasan yang menarik tapi harganya lebih mahal, apakah Mas tetap tertarik buat membeli? Mungkin tertarik ya, cuman karena harganya mahal ya, mungkin bisa didiskon lah gitu ya. Oh iya. Untuk pertanyaan ketiga nih Mas, menurut Mas kemasan seperti apa yang menarik dan praktis untuk produk keripik tempe ini? Mungkin yang menarik ya mungkin ditaruh di toples mungkin atau di plastik gitu. Oh iya Mas. Pertanyaan keempat di sini, menurut Mas apakah lebih baik menjual keripik tempe dalam satu jenis seperti berat yang sama tapi dengan rasa yang berbeda atau lebih banyak variasi berat begitu Mas? Boleh sih, boleh kalau kata saya. Lebih banyak variasi beratnya begitu ya Mas. Pertanyaan terakhir nih Mas, menurut Mas apakah desain kemasan itu akan mempengaruhi keputusan Mas untuk membeli produk keripik tempe ini? Iya, mungkin dari kemasan yang bagus akan mendapatkan nilai jual yang lebih baik lah ya. Soalnya dari kemasan itu kita bisa lihat, oh ini produknya bagus nih gitu. Baik Mas, saya di sini dari kelas 12-9 ingin menanyakan beberapa hal mengenai produk kami yang berupa keripik tempe. Di sini saya dengan Mas siapa nih sekarang nih? Saya Anton dari kelas 12-10. Baik, Mas Anton. Di sini saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa Mas pernah mencoba keripik tempe sebelumnya? Sudah. Ya. Untuk varian keripik tempe, Mas lebih suka yang original atau yang ada rasa-rasa gitu, seperti balado atau apa gitu? Saya lebih suka yang original sama balado, saya suka semua deh. Ya. Untuk pertanyaan ketiga di sini, apakah menurut Mas kemasan keripik tempe yang akan lebih menarik perhatian itu adalah yang minimalis, simple atau yang penuh warna, Mas? Kalau menurut saya yang simple sih, lebih banyak peminat dari masyarakat. Karena bentukannya itu yang simple. Yes. Untuk pertanyaan keempat di sini, apa Mas lebih suka kemasan yang sekali habis langsung buang atau kemasan yang masih bisa dipakai berkali-kali, Mas? Sekali habis sih, enak langsung buang gitu, sudah selesai makan. Oh iya Mas. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, menurut Mas berapa kisaran harga keripik tempe yang sesuai dengan beratnya? Ya kalau 125 gram tuh enaknya dijual di harga 9.000 kayaknya. Kalau kemasan yang 1 kilo enak jualnya 20 ke atas gitu enak Mas. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya Mas, di sini saya dari kelas 12-9 ingin
memberikan Mas beberapa pertanyaan mengenai produk kami yang berupa keripik tempe. Saya sekarang ini lagi bareng Mas siapa nih? Panji. Dari kelas berapa nih Mas? 12. Oke Mas. Di sini saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama di sini, menurut Mas apa yang membuat rasa keripik tempe itu enak dan layak dibeli lagi? Yang jelas tuh gurih ya, karena rasa dari tempe originalnya itu. Di sini untuk pertanyaan kedua, menurut Mas, apa harga yang murah selalu menjadi alasan untuk membeli keripik tempe ini, Mas? Termasuk karena untuk tempe sendiri tidak memerlukan biaya produksi yang terlalu banyak ya, kemungkinan di wadahnya itu saja. Pertanyaan ketiga, di sini apa kekurangan kemasan keripik tempe yang pernah Mas beli sehingga membuat Mas kecewa? Yang saya lihat tuh kadang plastiknya robek, tidak rapat gitu, sehingga udara masuk ke dalam wadah. Untuk pertanyaan keempat, di sini jika tersedia beberapa jenis ukuran, kemasan sebesar apa yang akan Mas beli? Sedang saja. Kenapa tuh Mas? Karena kalau kecil kurang, kalau besar juga kelebihan. Oh begitu ya Mas, ya. Untuk pertanyaan kelima yang terakhir di sini, saat melihat keripik tempe di toko gitu, Mas, yang Mas pertama kali lihat dari kemasannya itu apanya tuh Mas? Misal dari gambar kemasannya atau apa gitu? Kalau saya lebih ke kualitas dari kemasan, karena pengalaman sebelumnya seperti tadi itu, wadah yang kurang rapat sehingga melempem. Terima kasih Mas. Ya Mas, siang Mas. Di sini saya dari kelas 12-9 ingin menanyakan Mas beberapa hal mengenai produk kami yang berupa keripik tempe. Keripik tempe. Ya, sekarang di sini saya bareng Mas siapa nih? Mas Brilian dari kelas 12-8. Ya Mas, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Mas, apakah kemasan yang menarik bisa menutupi kualitas produk yang biasa saja? Menurut saya bisa sih, bisa. Ya Mas. Untuk pertanyaan kedua di sini, pada kondisi seperti apa Mas akan merasa produk itu terlalu mahal sehingga memutuskan tidak membeli? Ini karena kadang itu kan gak enak itu keripik tempenya, jadinya gak usah beli aja udah. Ya Mas. Pertanyaan ketiga di sini, jika keripik tempe punya rasa yang unik tapi belum pernah Mas coba, apakah Mas ingin mencobanya? Ingin. Iya. Kenapa? Ingin. Mas? Karena aku kan ingin tahu rasa yang baru lah dari yang sebelum-sebelumnya, yang original itu kan bosan, mau coba yang baru. Oh iya Mas. Untuk pertanyaan keempat di sini, apakah ukuran kemasan mempengaruhi persepsi Mas sebelum membeli produk? Iya sih, mempengaruhi. Iya Mas. Yang terakhir di sini, menurut Mas, apa desain yang terlalu sederhana membuat Mas merasa suatu produk itu kurang berkualitas? Kurang berkualitas. Kurang Kurang niat gitu ya. Pelanggannya kurang tertarik lah kalau sederhana aja. Iya Mas. Begitu ya Mas. Ya. Terima kasih Mas. Oke. Selamat siang. Dengan siapa? Saya selaku narasumber Ibnu Irfan Zaki Maulana Ulia dari kelas 12-6. Di sini saya izin bertanya seputar produk kami, yaitu keripik tempe. Nah, untuk yang pertama yaitu rasa keripik tempe apa yang kakak atau Mas suka, ori atau balado? Kalau menurut saya lebih mending ori, karena balado bikin tenggorokan saya apa namanya itu batu-batu ya, pedas juga. Oh iya. Yang kedua, Mas lebih suka kemasan plastik, aluminium foil atau toples? Karena di sini kita lagi kebanyakan limbah plastik, jadi sebisa mungkin kita meminimalisir penggunaan plastik. Jadi lebih baik kita menggunakan toples atau sesuatu yang dari alam seperti daun pisang dan lain-lain. Oke. Untuk yang ketiga yaitu ukuran kemasan yang sering dibeli itu berapa? Apakah 50 gram atau 100 gram atau bahkan setengah kilo? Kalau untuk banyaknya yang saya beli itu tergantung saya lagi pengen nyemil untuk
jangka lama, kalau jangka lama saya beli yang setengah kilo. Tapi kalau yang buat untuk sehari gitu mungkin saya beli yang 100 gram. Berpuas. Ya. Iya. Yang keempat ya, apa yang pertama kali Mas lihat pada kemasan warna, gambar atau tulisan merek? Yang pertama kali saya lihat pada kemasan itu lebih ke itu apa? Gambarnya seperti apa kira-kira, apakah cocok dengan isinya? Ya. Oke. Yang terakhir yaitu berapa harga yang wajar untuk kemasan 100 gram menurut Mas? Untuk kemasan 100 gram ya tergantung variannya atau rasanya dari keripik tempe, tapi mungkin lah kira-kira menurut saya bisa di kisaran harga 5.000 sampai 7.000. Murah meriah. Ya, atau mungkin 8.000 enggak apa-apa. Selamat sore, dengan siapa? Sore, nama saya Reksinal Hudaya Saudin dari kelas 12-10. Oke, di sini saya ingin bertanya seputar produk kami yaitu keripik tempe. Nah, untuk soal yang pertama yaitu rasa keripik tempe apa yang disukai, ori atau balado? Untuk saya sendiri ya, karena saya tidak terlalu suka masakan pedas, jadi saya lebih suka yang original. Seperti Biar tenggorokannya tuh gak panas gitu ya. Iya, dan juga walaupun cabai satu ya anggapannya ya gitu, tetap terlalu pedas terhadap saya, dan juga mungkin nanti lambung juga agak kumat-kumatan dikit seperti itu. Yang kedua, kakak lebih suka kemasan plastik, aluminium, atau toples? Karena sekarang ya, kalau semisal brandingnya tuh ada di sekolah, kan di sekolah kan nggak boleh pakai plastik nih, bisa pakai bahan-bahan yang lain gitu. Kalau semisal bahannya saya boleh minta sendiri, itu yang paling unik mungkin dari daun pisang, seperti itu. Tapi memang harus cepat-cepat dijual karena tidak setahan kemasan yang dari plastik. Ya, oke. Yang ketiga, ukuran kemasan yang sering dibeli itu berapa? Apa 50 gram atau 100 gram atau bahkan setengah kilo? Untuk kembali lagi ya, kalau brandingnya ada di sekolah ya harus disesuaikan dengan dengan dana pelajarnya. Jadi kemasan kecil maupun sedang 50 gram sampai 100 itu menurut saya sudah cukup. Oke. Yang keempat, apa yang pertama kali kakak lihat pada kemasan warna, gambar atau tulisan merek? Oke, kalau masalah seperti itu ya, pasti kita juga harus tahu dulu di dalam kemasan itu yang dijual apa. Tapi untuk menarik perhatian memang harus kemasannya dulu yang bagus, baru nanti pasti dilihat, kok bagus kemasannya, ini apa yang dijual, seperti itu. Jadi menurut saya itu lebih unik atau lebih diperbagus di kemasannya. Oke. Yang terakhir, berapa harga yang wajar untuk kemasan 100 gram menurut kakak? Oke, untuk dari saya sendiri, karena kita memakai dana pelajar, mungkin kita bisa dimulai dari 3.000 atau yang paling mahal itu bisa 7.000. Seperti itu. Oke, hanya itu saja. Terima kasih. Selamat sore, dengan siapa? Saya Devan Alvareza dari kelas 12-10. Oke, di sini saya ingin bertanya perihal produk kami yaitu keripik tempe. Nah, untuk yang pertama yaitu rasa keripik tempe apa yang kakak suka, ori atau balado? Saya lebih suka yang ori. Ori. Yang kedua, kakak lebih suka kemasan plastik, aluminium, atau toples? Saya lebih suka yang plastik. Plastik. Yang ketiga, ukuran kemasan yang sering dibeli itu berapa? Karena saya lebih suka yang sekali makan langsung habis, jadi yang 100 gram. Yang keempat, apa yang pertama kali kakak lihat pada kemasan? Warna, gambar, atau merek? Yang pertama pastinya kemasannya itu kalau ada logonya pasti lebih menarik dan produknya sendiri itu. Oke. Yang terakhir, berapa harga yang wajar untuk kemasan 100 gram menurut kakak? Mungkin sekitar 5.000 untuk yang ada rasa-rasanya seperti itu. Oke, terima kasih.